Shalom, saudaraku. Hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua, judulnya adalah The Power of Discipleship atau kuasa pemuritan. Saya merasa penting sekali untuk kita itu bisa melihat ya pentingnya pemuritan. Seperti sekarang setiap Selasa Pak Obaja, saya ya kita mengimpartasikan hal-hal yang Tuhan taruhkan di hati kita di dalam pemuritan online ini, ya ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Dan kalau saudara bisa menangkap dan saudara bisa mengikuti pemuritan ini, saya yakin ya kita semua akan dibangkitkan jadi pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Ya, jadi ini adalah kuasa dalam pemuritan. Yang pertama, pemuritan akan membawa kita pada kemajuan yang berkelanjutan. Continuous progress. Ada orang itu majunya cuma sekali gebrak, setelah itu stagnan dan berhenti. Kita nggak mau yang seperti itu. Doa saya, saudara semua pelayan Tuhan dan saudara ketua kelompok sel, keluarga Allah, kemajuan kita non-stop, terus menerus. Ya, from glory to glory. Dan butuh yang namanya pemuritan. Kita harus ngerti bahwa kita nggak bisa maju dengan cara hidup yang serampangan. Ya, kalau cara belajar kita serampangan, cara mengembangkan kehidupan rohani kita serampangan, cara kita bekerja serampangan, susah untuk maju. Ya, karena itu butuh yang namanya pemuritan. Melalui pemuritan, kalau pemuritannya benar, ya, maka kita akan mengalami progres. Bukan cuma progres, tapi continuous progress. Jadi progresnya berkelanjutan. Ya, melalui pemuritan ya kita belajar untuk memimpin doa. Melalui pemuritan kita belajar untuk bisa saat teduh 1 jam. Berapa banyak anak Tuhan untuk doa 1 jam belum bisa. Jadi butuh untuk dilatih, butuh untuk dimuridkan. Ya, supaya bisa doa 1 jam itu gimana sih? Butuh untuk diajarin, dididik. Gimana untuk bisa menggali firman. Gimana bukan cuma membaca tapi menggali dan merenungkan firman. Gimana dapat rema. Ya, kita perlu belajar di kelompok sel. Ya, perlu dimuridkan. Anggota kelompok sel perlu dimuridkan untuk bisa memimpin sharing. Untuk kita bisa bersaksi. Gimana caranya kita bisa selamatkan jiwa. Ya, bahkan gimana caranya bisa jadi KKS. Untuk semuanya itu kita butuh pemuritan. Karena itu saya berdoa ya pemuritan online setiap Selasa ini bisa berjalan dengan baik. Ya saudara memastikan semua KKS, semua pelayan Tuhan yang ada di tim saudara sungguh-sungguh mengikuti pemuritan online. Semua staf gembala tanpa terkecuali di kota manapun ikuti pemuritan online ini. Karena kita di sini dipandu, dibimbing untuk kita bisa mengalami progres. Bisa mengalami kemajuan. Nah, saudaraku, ini sendiri yang saat ini sedang Tuhan ingatkan kepada saya dan sedang saya lakukan di keluarga saya. Seperti yang saya sharekan kepada saudara Selasa yang lalu, bahwa sekarang saya itu tiap hari ada yang namanya mesbah keluarga bersama dengan anak-anak saya. Nah di situ kita doa bersama, kita memuji menyembah Tuhan bersama. Saya ajak saudara juga lakukan itu. Di dalam keluarga saudara bagus sekali, penting sekali. Ya, salah satu kenapa kok penting sekali? Karena ternyata di mesbah keluarga itu adalah sarana kita bisa melakukan pemuritan ya dengan anak-anak kita. Jadi saya mulai melakukan pemuritan sama anak-anak kita. Saya mulai ngajarin tentang kehidupan sehari-hari. Ya, saya mulai ajarin mereka untuk belajar konsentrasi gimana, belajar mengalahkan kemalasan gimana, belajar cara berpikir yang benar itu seperti apa. Kalau saya melihat ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki dari salah satu anak-anak saya, ya saya akan mulai gali
ayat firman Tuhan. Cari ayatnya, saya bacakan, saya sharekan singkat. Share saya singkat. Share saya paling 10 menit. Tapi 10 menit itu tiap hari. Gitu. Nah itu lebih masuk daripada saudara cuma ngelakuin sekali, ya seharian penuh, tapi setelah itu nggak pernah lagi. Yang penting ini pemuritan konsisten. Ya, jadi saya muridkan mereka tentang kehidupan sehari-hari. Saya muridkan anak-anak saya, saudaraku. Bahkan yang terakhir ini, ya, saya mulai muridkan som. Jadi saya lakukan som privat terhadap anak-anak saya. Saudara percaya enggak? Saya bagikan tentang keselamatan. Anda kan sudah ikut som ya. Jadi saya bagikan tentang keselamatan, tentang Yesus adalah Tuhan. Ya, terus bagaimana manusia jatuh dalam dosa, bagaimana Yesus turun ke dunia, bagaimana kita bisa diampuni dosa kita, bisa diselamatkan. Saya mulai bagikan itu sama mereka. Setelah itu saya mulai tantang mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka mau. Kemudian saya berdoa ya, saya sama istri saya berdoa, pimpin anak-anak kita untuk bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemarin saya ajarin tentang baptisan air. Jadi saya bagikan tentang baptisan air. Kenapa kok kita perlu dibaptis? Karena hari ini anak-anak saya akan dibaptis, saudaraku. Ya, jadi sebelum dibaptis saya perlengkapi dulu. Saya muridkan terlebih dahulu. Bahkan kita tantang mereka bahwa baptisan air itu artinya kita memberikan hidup bagi Yesus. Kita jadi milik Tuhan Yesus, ya. Waktu doa, waduh mereka mulai berkaca-kaca, ya tersebut. Jadi itu momen yang luar biasa dan itu kita lakukan semuanya tiap hari. Ya, di situ saya ajar mereka tentang keuangan, tentang leadership, tentang kepemimpinan dan seterusnya. Jadi melalui pemuritan itu ada progres yang berkelanjutan. Itu yang pertama, saya dorong saudara, para orang tua yang punya anak-anak masih kecil, ya, saudara bisa lakukan mesbah keluarga dan pakai mesbah keluarga itu sarana memuridkan di dalam keluarga saudara. Tapi bukan cuma keluarga jasmani loh, ya, karena saya bicara banyak tentang keluarga karena memang bulan ini ya tema kita memang bicara tentang keluarga, ya. Tapi ingat baik-baik, keluarga kita bukan cuma keluarga jasmani. Lebih dari itu kita punya keluarga rohani. Ya, saudara punya kelompok sel, punya bapak rohani, saudara, ya. Kita punya anak-anak rohani. Nah, kita perlu untuk bisa memuridkan anggota kelompok sel kita. Jadi jangan jadi KKS yang tidak memuridkan. Mari kita jadi KKS yang memuridkan. Supaya anggota kelompok sel kita terdidik, terlatih. Oke, ya. Jangan sampai kita jadi KKS tapi anggota kelompok saya kita tidak terdidik. Gak ngerti gimana mimpin doa. Gak tahu. Sudah kelompok sel di sana berapa tahun ya gak ngerti gimana bersaksi. Gimana menyelamatkan jiwa. Gimana mimpin sharing. Gimana doa 1 jam. Gak ngerti. Gak bertumbuh kehidupannya. No. Mulai hari ini pemuritan dalam kelompok sel harus berjalan. Pemuritan di dalam departemen harus berjalan. Pemuritan di gereja kita ini harus berjalan. Nah, makanya Anda perlu komit ikut pemuritan online setiap Selasa ini. Ya, kalau kita sebagai pemimpin kita nggak komit dimuridkan, nggak heran kita juga tidak komit memuridkan. Karena semuanya diawali dari kita komitmen dulu jadi murid, setelah itu kita komitmen jadi pemurid. Ya, jadi dimuridkan dan memuridkan. Saya ajak saudara ya untuk komitmen dimuridkan dan memuridkan. Itu nomor 1. Yang kedua, saudaraku, ya, yang kedua, pemuritan, ini kuasa pemuritan yang kedua. Pemuritan membawa kita di jalur cepat kemajuan. Ya, kalau yang pertama tadi, ya pemuritan itu membuat kita mengalami kemajuan berkelanjutan. Ya, yang kedua bukan cuma berkelanjutan, tapi berkelanjutan di jalur cepat. Artinya majunya lebih cepat. Ya, mungkin sudah tanya begini, apa saya nggak bisa belajar sendiri? Bisa, tetap maju. Kalau saudara memang mau loh ya belajar sendiri, tetap maju. Tapi kalau saudara dimuridkan, majunya lebih cepat. Ya, itu kuasa dari pemuritan. Saya masih
ingat sekali ya, lebih dari 20 tahun yang lalu ketika saya diutus oleh Pak Obaja ya untuk menggembalakan dan merintis gereja kita yang di Jogja. Waktu itu usia saya masih 20 tahun. 20 tahun tapi jadi gembala. Saudaraku, itu bukan hal yang mudah. Jadi masih hijau sekali, belum pernah mimpin doa berkat ya, belum pernah baptis orang ya, belum pernah macam-macam banyak hal yang belum pernah saya lakukan. Ya, jadi benar-benar from zero, dari nol, ya dari bawah benar-benar. Ya, saya masih ingat satu alasan, satu rahasia kenapa kok saya bisa majunya cepat adalah karena saya dimuridkan. Saya punya mentor, ya Bapak rohani, Bapak jasmani juga, ya yang memuridkan saya secara pribadi. Mungkin nanti sebentar lagi saya akan minta Pak Obaja bisa sharekan ya tips-tips untuk memuridkan gimana supaya mungkin bisa ngasih gambaran gitu. Gimana memuridkan? Karena saya masih ingat sekali ketika saya memulai perintisan itu banyak masalah, banyak kendala, banyak kebingungan, banyak yang belum tahu. Tapi saya ingatnya gini, kalau saya dari Jogja, saya balik lagi ke Solo. Setiap kali saya di Solo, saya selalu ketemu sama Pak Obaja. Ya, dan setiap kali saya ketemu sama Pak Obaja, saya sharingkan apa yang terjadi pada waktu itu ya di Jogja. Saya ceritakan kesulitan yang saya hadapi. Ya, kendala-kendala apa yang terjadi di lapangan. Di situ kita share. Di situ Pak Obaja mulai bagi hidup. Di situ Pak Obaja mulai berikan pandangan-pandangannya, pemikiran-pemikirannya. Dia mulai bagikan hikmatnya. Jadi ada yang namanya interaksi. Ketika interaksi itu terjadi, impartasi saya terima. Ya, jadi yang menular itu bukan cuma virus corona loh saudaraku ya. Kalau saudara pemuritan ini menularnya impartasi, anointing, hikmat, ya pengalaman, skill itu terbentuk di situ. Jadi saya mulai ngerti, oh jadi gembala harus gini. Oh menghadapi masalah seperti ini di gereja ini yang harus kita lakukan. Oh menghadapi jemaat yang kayak gini, menghadapi anggota sel yang seperti ini yang harus kita kerjakan ya. Saya mulai diasah, dipertajam, saya mulai dapat impartasi dan karena saya dimuridkan, saya bisa maju dan majunya lebih cepat. Ya pada waktu itu saya masih ingat sekali ya, gereja kita di Jogja mengalami kemajuan sebagai salah satu gereja yang paling maju, yang paling cepat bertumbuh di Indonesia pada waktu itu. Ya jadi melalui kenapa? Pemuritan ya. Karena itu saudaraku, tadi saya cerita sama saudara, sekarang pun saya juga mau memuridkan anak-anak saya. Karena Tuhan ingatkan, ya saya memuridkan banyak orang, saya sibuk di dalam pelayanan ini itu, tapi kok tidak memuridkan anak-anak saya sendiri. Jadi Tuhan mulai ingatkan, ya dan kemudian saya mulai ambil waktu, saya mulai muridkan mereka, ya saya mulai impartasikan apa yang ada, Tuhan sudah taruh dalam hati saya mulai bagikan kepada mereka, saya mulai ajarin mereka satu persatu, saya mulai perlengkapi mereka. Saya mau anak saya hari demi hari terus bertumbuh. Dalam kehidupan rohaninya bertumbuh, dalam hikmatnya bertumbuh, di dalam akademisnya bertumbuh, di dalam etikanya, di dalam karakternya bertumbuh. Dan bertumbuhnya akan lebih terarah, akan lebih cepat kalau dimurid. Coba Anda renungkan, kalau kita belum terlatih ya, kita belum ngerti gambarannya, belum ngerti majunya seperti apa, itu kita kayak meraba-raba kalau sendiri. Tapi kalau ada yang memuridkan, majunya lebih cepat. Nah nanti Pak Obaja bisa membagikan tips bagaimana memuridkan dengan baik ya. Karena buat saya pemuritan itu adalah sarana mengimpartasikan spiritual inheritance. Ya warisan rohani itu diimpartasikan, anointing itu diimpartasikan, karakter itu diimpartasikan, hikmat itu diimpartasikan melalui pemuritan. Jadi saudara di kelompok sel harus ada pemuritan. Saudara di departemen harus ada pemuritan. Kita di gereja seperti ini, pemuritan online ini harus jadi prioritas ya bagi semua pelayan Tuhan dan KKS ya. Saudara pastikan mengikuti pemuritan. Yang ketiga, yang terakhir, kuasa pemuritan yang ketiga adalah pemuritan menempa kita jadi pahlawan iman.
Oke, jadi kalau saudara maunya maju berkelanjutan, majunya cepat, sampai jadi pahlawan iman, kuncinya adalah pemuritan. Oke, melalui pemuritan dengan Rasul Paulus, maka Timotius bangkit jadi pahlawan iman yang besar. Jadi pendeta gereja terbesar di zaman jemaat mula-mula melalui pemuritan. Ya. Melalui pemuritan juga dengan Nabi Elia, maka Elisa bisa bertumbuh pesat cepat jadi nabi besar bagi seluruh bangsa Israel. Kuncinya pemuritan. Ya, melalui pemuritan dengan Daud. Oke. Anda masih ingat gak? Ada 400 orang yang gabung sama Daud di Gua Adulam. Pada waktu itu mereka dalam keadaan yang hopeless, ya, kecewa, sakit hati, dikejar-kejar utang, dan mereka penuh dengan masalah, problem dalam hidup mereka. Tetapi di sana dimuridkan Daud, dan sekian tahun dimuridkan Daud, mereka bangkit jadi orang-orang perkasanya Daud. Jadi triwira-triwira, jadi pahlawan-pahlawan kenamaannya bangsa Israel pada zaman itu. Oke, kuncinya adalah pemuritan. Jadi kalau kita komit mengikuti jejak pahlawan iman, maka kita sendiri pun akan bisa bangkit jadi pahlawan iman. Saya mau bacakan buat saudara Ibrani 6 ayatnya yang pertama dan 12. Saya bacakan dulu. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Oke, jadi tadi bicara tentang asas-asas pertama, terus kemudian disuruh untuk beralih, disuruh untuk maju pada perkembangannya yang penuh. Jadi ada asas-asas pertama, ada asas-asas dasar, tapi setelah itu ada yang advance, ada yang perkembangan penuh, full. Perkembangannya, developmentnya, progresnya penuh, full. Oke, sekarang kita lompat ayat yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka. Oke, berarti kita murid menjadi penurut-penurut mereka. Pahlawan iman, pendahulu kita. Ya, pemurid kita. Mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi mereka itu sudah punya jejak iman yang menempa mereka jadi pahlawan iman. Karena itu saudara dan saya perlu mengikuti jejak mereka, penurut-penurut mereka. Ya, dimuridkan oleh mereka sehingga kita pun juga jadi pahlawan iman. Saudara dan saya bisa bangkit jadi pahlawan iman. Ya, sama seperti saya, ya, saya belajar memimpin gereja, belajar mengembalakan gereja, ngikuti jejak dari Pak Obaja. Ya, jadi ketika saya mengikuti jejaknya, saya mulai belajar, saya dapatkan impartasi, saya dimuridkan. Di situ saya bangkit. Ya, juga untuk jadi pahlawan iman. Nah, saudaraku, kunci keberhasilan di dalam pemuritan itu buat saya ada dua. Yang satu dari pemuridnya, yang kedua dari muridnya. Oke, kenapa saya ngomong begitu? Karena dari pemuridnya harus komit untuk memuridkan, komit untuk mengimpartasikan, untuk mencurahkan hidupnya kepada murid-muridnya. Ya, jadi kita sebagai KKS kita harus komit untuk mencetak, mendidik, melatih anggota kelompok sel kita. Kita sebagai ketua departemen harus komit untuk mencetak, mendidik, mentraining semua pelayan Tuhan yang ada di dalam departemen kita. Ya, saudara sebagai orang tua sudah komit untuk mendidik anak-anak saudara, ya, melatih dan memuridkan mereka. Itu sebagai pemurid. Tapi di sisi yang lain, muridnya juga ada bagian yang harus dilakukan. Oke, sebagai murid kita harus komit total untuk belajar secara intensif
Sehingga kita mengalami kemajuan signifikan secara konsisten. Oke, jadi ada murid itu yang komitmen belajarnya kuat. Tapi ada murid yang komitmen belajarnya medium, ada yang rendah. Ya, gurunya sama, tapi muridnya berbeda, jadinya beda. Coba saudara renungkan. Ya, tingkat komitmen dari murid sangat menentukan seberapa banyak yang kita bisa dapat dan seberapa jauh kita bisa maju. Oke, Anda renungkan ini. Sama-sama dimuridkan Yesus, tapi kenapa nama yang paling banyak kita kenal itu Petrus, Yohanes, Yakobus, di mana rasul-rasul yang lain? Sama-sama dimuridkan oleh Elia, kenapa yang kedengeran namanya sampai hari ini adalah Elisa? Padahal banyak nabi-nabi lain juga dimuridkan oleh Elia. Tapi kenapa hanya Elisa yang sangat menonjol? Sederhana, komitmennya berbeda. Ya, masih ingat nggak saudara gimana mereka mengikuti jejaknya Elia? Nabi-nabi lain ngikutin jejaknya Elia dari jauh. Tapi Elisa nempelnya kenceng. Komitmennya kenceng, nyedotnya kenceng. Dapat impartasinya kuat, karena itu jadinya lebih luar biasa. Jadi komitmen kita untuk dimuridkan itu menentukan seberapa jauh kita bisa jadi pahlawan iman. Komitmen kita untuk kita belajar secara intensif, ya, untuk dapat impartasi, maju dan bertumbuh, itu menentukan seberapa kita bisa berkembang. Saya hari ini ajak saudara, ya, saudara sebagai pemurid maupun sebagai murid, komitmennya yang kuat. Karena komitmen itu ya akan membawa kita masuk di level-level pertumbuhan iman yang belum pernah kita alami sebelumnya. Oke, jadi hari ini itu yang saya mau bagikan sama saudara, kuasa di dalam pemuritan. Karena itu kita semua harus komitmen. Pemuritan di dalam keluarga kita masing-masing harus jalan. Pemuritan di dalam kelompok sel kita harus jalan, ya. Dan juga pemuritan di departemen, pemuritan di gereja, pemuritan online setiap Selasa begini juga harus jalan. Ya, saya yakin kalau jalan, ya, terobosan-terobosan yang besar akan Tuhan nyatakan, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan, di dalam gereja kita. Tuhan memberkati.